Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunia. Saya mencoba untuk eh, memberikan sedikit materi mengenai metodologi penelitian khusus untuk program studi akuntansi. Saya berharap jenengan sudah mengcopy modul-modulnya. Sebenarnya bukan modul ya, ini hanyalah beberapa contoh proposal yang menurut persepsi saya cukup bagus dan bisa kita gunakan sebagai referensi untuk panduan kita menulis. Sengaja memang tidak dibandel ya, mungkin jenengan sudah mengcopy, ini memang tidak dibandel karena memang ketika kuliah ini dicopot kemudian apa namanya dipisah-pisah seperti ini. Jadi kita baca powerpointnya kemudian sekaligus kita membaca contoh proposalnya. Oke, mungkin jenengan bisa buka untuk powerpointnya, ini dicopot aja ya, dicopot aja bandelannya biar jenengan mudah untuk untuk mendengarkan penjelasan saya. Jadi yang perlu dibuka adalah powerpointnya dulu terlebih dahulu, kemudian proposal punyanya Nurbaiti Janati. Ini proposal untuk data sekunder. Untuk data primer nanti akan saya jelaskan kalau misalnya masih ada waktu. Sekarang untuk data primer terlebih dahulu, dan saya ambil satu saja. Jadi intinya materi metodologi penelitian adalah untuk yang kali ini adalah kita kupas terlebih dahulu proposalnya punyanya Nurbaiti Janati. Itu ada beberapa contoh ya, tapi untuk mempersingkat waktu dan untuk mempersingkat pembahasan, saya kupas untuk yang punyanya Nurbaiti Janati. Kelihatan nggak? Punyanya Mbak Nurbaiti Janati. Oke. Untuk yang punyanya Mbak Ismiatun sama Mbak Karisma, nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah punyanya Mbak Nurbaiti selesai kita bahas. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk ini powerpointnya di slide yang pertama nih ya, slide yang pertama nih. Yang pertama adalah pendahuluan ini kalau di skripsi dia masuk bab 1 ya, skripsi itu kan ada 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab 5 penutup. Oke, yang di sini yang pertama pendahuluan, kalau di skripsi itu bab 1. Sebenarnya format yang akan kita pelajari itu adalah format proposal. Cuma untuk mempersingkat waktu, itu nanti format proposal yang kita buat langsung mengacu pada format skripsi. Tapi sebenarnya format proposal sendiri tidak sama dengan format skripsi. Kalau format proposal itu 1 pendahuluan, 2 latar belakang, 1 latar belakang masalah, 2 rumusan masalah, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu kalau proposal. Jadi pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau pakai A, B, C, D. Itu kalau proposal. Tapi kalau skripsi tidak. Kalau skripsi bab 1, bab 2, bab 3 seperti itu. Nah, sebenarnya proposal yang jenengan buat itu pakai format proposal yang asli. Jadi ada A, judul, B, latar belakang, C, rumusan masalah dan seterusnya. Tetapi khusus untuk yang materi saya tidak usah bikin format proposal, langsung dibuat format skripsinya saja. Oke. Isi dari bab 1 ini ada 4. Yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat adalah manfaat penelitian. Ini ada di bab 1. Kalau sub-subnya nanti untuk latar belakang masalah 1.1, ini 1.2, ini 1.3, ini 1.4. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke slide yang kedua. Oke. Nih. Kelihatan ya? Ini bab 2. Ini bagian isi. Jadi kalau tadi yang pertama bagian pendahuluan itu kalau di skripsi dia masuk bab 1. Kemudian isi itu kalau di skripsi dia meliputi bab 2 sama bab 3. Isinya yang pertama adalah tinjauan pustaka atau telaah teori atau landasan teori. Jadi sama saja. Ada beberapa yang menggunakan istilah tinjauan pustaka. Ada yang menggunakan istilah telaah teori, ada yang menggunakan landasan teori. Sama saja. Kemudian di bawahnya adalah penelitian terdahulu atau review penelitian sebelumnya.
Kemudian yang bawahnya lagi adalah kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian. Nah, untuk nomor 1 yang untuk apa? Poin 1, poin 2 dan poin 3 itu masuk ke bab 2 kalau deskripsi. Nah, untuk yang 3, yang ini metode penelitian, ini kalau deskripsi dia masuk bab 4. Seperti itu. Jadi untuk isi ini terdiri dari bab 2 sama bab 3. Kemudian yang terakhir penutup. Penutup. Penutup itu kalau deskripsi dia masuk bab 5. Isinya apa saja? Ada kesimpulan, ada saran, ada keterbatasan, dan agenda penelitian yang akan datang. Seperti itu. Nah, itu perbedaan antara proposal dengan skripsi. Kalau skripsi dibuat per bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau proposal itu terdiri dari 3 bagian. Pertama tadi pendahuluan. Ya, pendahuluan itu sama dengan bab 1. Kemudian yang kedua, bagian isi terdiri dari bab 2 dan bab 3. Kemudian penutup terdiri dari bab 5. Kalau untuk bab 4-nya di sini nanti masuk ke atas ini, bab 4. Seperti itu. Oke, nah. Untuk pertemuan hari ini saya akan membahas 1 poin saja. 1 poin saja. Yang pertama. Nah, khusus yang ini, kita balik ke slide yang kedua ya, slide yang kedua. Yang pendahuluan, bab 1. Untuk pertemuan kali ini saya hanya akan bahas latar belakang masalah saja. Bu, kenapa kok nggak sekalian ya langsung sampai bab 2, bab 3, atau misalnya per bab gitu. Kalau pengalaman sebelumnya, latar belakang masalah itu yang paling susah untuk dibahas. Sehingga untuk 1 kali pertemuan itu biasanya waktunya habis. Seperti itu. Jadi kita bahas untuk latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu kalau deskripsi dia masuk di halaman yang pertama. Sub yang pertama, 1.1. Nanti untuk pertemuan yang akan datang saya akan buat tutorial untuk yang rumusan masalah, tujuan penelitian, sama manfaat penelitian. Kita mulai dari yang pertama, 1.1. Oke, ini latar belakang masalah ya. Maaf. Oke, ini latar belakang masalah. Jangan buka slide yang kesekian ya. Ini saya sudah tulis. Kelihatan ya latar belakang masalah. Ini sama dengan yang slide yang di sini, sama dengan di PowerPoint-nya, tapi saya tulis pakai papan tulis. Oke. Apa saja isi dari latar belakang masalah? Yang pertama adalah gambaran umum variabel. Gambaran umum variabel di sini adalah variabel Y-nya. Mungkin bagi jenengan yang jurnalnya sudah di ACC, jenengan nanti bisa lihat variabel Y-nya apa. Oke. Nah, sambil kita melihat step-stepnya, kita langsung buka skripsi punyanya Nurbaiti Janati. Silahkan jenengan buka proposal atau skripsi punyanya Nurbaiti Janati. Ini ya, punyanya Nurbaiti Janati. Nah, silakan jangan buka halaman pertama. Oke, halaman pertama, nih, yang bab 1 pendahuluan. Jangan buka halaman itu ya, saya akan menerangkan per bab. Judul dari skripsi punyanya Nurbaiti Janati, judulnya ini saya tulis ya. Ini saya tulis di sini. Ini judulnya. Kelihatan nggak ya? Oke, agak nangkuk ya. Oke, gini ya. Oke. Judulnya punyanya Mbak Nurbaiti Janati adalah ini. Judulnya di halaman judul, jangan bisa buka ya. Ini judulnya adalah analisis pengaruh BI rate, kemudian asset growth, dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank dengan resiko kredit sebagai variabel pemoderasi. Ini adalah judulnya. Judul ini saya rasa sangat sederhana ya, cukup sederhana, tapi mudah untuk dipahami. Maka nanti buatlah judul yang seperti itu. Kemarin kan saya minta jenengan untuk mencari judul-judul yang temanya berkaitan dengan
analisis pengaruh. Kenapa? Karena kalau analisis pengaruh itu kan ngolah datanya pakai regresi,